Salam saudara-saudara yang terkasih, mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kiranya Roh Kudus memimpin kita sepanjang pemberitaan firman dan kita dikuatkan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kita akan menggali firman Tuhan dari kita buka Ratapan pasal 3 ayat 26 dari Perjanjian Lama, Ratapan 3 ayat 26. Kali ini kita akan bacanya secara singkat saja karena cuma satu ayat saja. Dan saya beri judul Menanti Diam Pertolongan Tuhan. Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, Ratapan adalah sebuah kitab di dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Yeremia. Adalah kumpulan sajak atau nyanyian kesedihan karena kejatuhan Yerusalem dan bangsa Israel. Kitab itu ditulis setelah kejatuhan kota tersebut kira-kira tahun 586 sebelum Masehi. Meskipun demikian kita percaya itu adalah kitab suci karena penulisnya waktu menuliskannya dipimpin dan diterangi oleh Roh Kudus. Sehingga sama persis seperti yang Tuhan kehendaki. Sekarang kita masuk ke pasal 3 ayat 26. Sekali lagi saya bacakan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, diam bukan berarti menyerah. Diam berharap pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan seringkali memang membuat kita letih ya, membuat kita capek, payah begitu ya. Diam bersabar sampai semuanya berlalu. Adalah baik menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Diam, anteng, tenang, pasrah, berharap penuh kepada Tuhan dengan iman yang teguh, tidak panik, tidak membiarkan pikiran kita kacau balau, menguasai kita sedemikian rupa karena terhimpit oleh tekanan berbagai macam persoalan hidup ini. Saudara-saudara, jangan mengambil keputusan apapun di saat pikiran kita sedang kacau ataupun panik. Makin panik, makin bingung, makin bimbang, makin pudar pengharapan, akan makin lupa terhadap Tuhan. Lupa bahwa masih ada Tuhan. Lupa bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa menyelesaikan segalanya. Dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan kita bisa dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Terkadang Tuhan memaksa kita untuk diam. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan berbagai macam urusan dan persoalan di dalam kehidupan kita. Apakah itu studi, apakah itu bisnis, usaha, ataupun aktivitas bahkan pelayanan. Kita diminta untuk segera berdoa menghadap Dia, untuk memberikan pertolongan, tentu saja datang dengan pertobatan ya, dan memohon campur tangan Tuhan di dalam problem perkara apapun yang mungkin sekarang sedang kita hadapi. Banyak anak muda yang mengakhiri hidupnya dengan berbagai macam yang sia-sia ya. Kebut-kebutan, drugs, minum-minuman, obat-obatan terlarang, sampai bunuh diri. Ketika dia menghadapi begitu banyak problem yang runyam. Apalagi kalau tidak ada yang peduli, dia merasakan kesendirian yang teramat sangat. Seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada solusi lagi. Dia tidak bisa berpikir dengan jernih kembali. Penting bagi orang tua, saudara dekat, saudara kandung untuk menjalin keharmonisan dan kasih yang kuat di dalam keluarga. Misalnya mengadakan persekutuan doa, saling menguatkan, saling mendoakan, menjalin komunikasi yang baik, dan rutin terus menjaga keutuhan keluarga, keharmonisan keluarga. Jangan sampai terjadi perpecahan ataupun yang seringkali terjadi yaitu perceraian.
Karena itulah yang akan membawa sumber petaka bagi keluarga. Terkadang kita terlalu berisik, terlalu sibuk, dan cemas oleh berbagai macam problem yang begitu menekan dan menghimpit kita. Kalau kita renungkan, kapan terakhir kita melibatkan Tuhan di dalam hidup ini? Di dalam hidup kita. Mungkin kita selama ini menganggap fine-fine saja, serba lancar, serba mulus, dan kita mampu melewatinya dengan baik, sehingga kita seolah-olah dalam tanda petik tidak memerlukan Tuhan lagi. Jadi kapan terakhir kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita? Baik dalam menghadapi segala perkara maupun persoalan hidup ini. Ya, kalau di dalam suatu ibadah, biasanya ada satu pengakuan ya bahwa pertolonganku ya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu diambil dari Mazmur pasal 121 ayat 2 ya. Atau seperti yang sama persis dengan itu adalah pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 124 ayat 8. Saudara yang terkasih, di sini firman Tuhan meminta kita untuk berdiam, menantikan pertolongan Tuhan, menanti kemurahan Tuhan, menyatakan segala beban, problem, dan pergumulan yang sedang kita hadapi kepada Tuhan. Setelah menyatakan kesusahan dan pencobaannya, ya kita lihat di sini sang nabi menunjukkan bagaimana dia diangkat di atasnya, bisa mengatasi masalah-masalah itu. Tentu saja Tuhan yang memampukan. Seburuk apapun keadaannya, karena kemurahan Tuhanlah keadaannya tidak menjadi lebih buruk. Jadi kalau kita bisa melalui, bisa melewati, bisa mengatasi berbagai macam problem itu, sadarlah bahwa Tuhanlah yang bermurah hati terhadap kita, terhadap keluarga kita saat kita mengalami berbagai macam pencobaan. Ada saatnya kita menunggu sambil mengamati. Tetapi bagi orang percaya itulah pilihan sikap yang baik. Ya, menunggu pertolongan campur tangan Tuhan. Karena orang percaya aman di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Karena Dia Maha Tahu. Dia Maha Kuasa. Itu artinya Dia bisa meluputkan, Dia bisa melewatkan, Dia bisa melindungi kita dari ancaman apapun, dari serangan manapun. Jadi kita harus mengamati apa yang bisa menguntungkan kita dan juga apa yang bisa merugikan kita dengan sabar. Belas kasihan Tuhan tidak pernah gagal dan campur tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi itulah yang harus kita ingat, mesti kita ingat baik-baik. Selama kita diperbolehkan, diizinkan Tuhan untuk melewati melalui segala problem, permasalahan, kesesakan hidup yang kita hadapi. Hal-hal duniawi sebenarnya itu membawa kepada kejalan kebinasaan. Hal-hal yang menuju Allah membawa kita pada kekekalan. Jadi kalau kita sudah ada di dalam Yesus, di dalam juru selamat, kita berarti aman. Ada juru selamat, pasti selamat. Tanpa juru selamat, pasti binasa. Dan oleh karena itu kita bisa bersuka cita dalam hati kita, bahwa kita sudah tebus, bahwa kita sudah dilindungi, dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Kecuali jika saudara merasakan tidak ada damai dalam diri saudara, pada hari ini saya menyarankan kepada saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Supaya saudara selamat. Supaya saudara hidup di dalam kekekalan kelak bersama Dia dengan Yesus di sorga. Firman Tuhan katakan berharap dengan tenang, menunggu keselamatan dan pertolongan dari Tuhan.
Saudara-saudara, penderitaan itu memang sangat bermanfaat. Artinya kalau kita mengalami berbagai macam penderitaan, pergumulan, persoalan, sebenarnya itu pasti membawa manfaat buat kita. Paling tidak kesabaran, ketekunan, dan juga membawa kita untuk ingat kepada Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Banyak orang yang merasa senang memikul kuk ini di masa muda mereka, membuat banyak orang menjadi rendah hati dan serius, dan telah menyapi mereka dari dunia, melepaskan diri dari berbagai macam jerat duniawi, segala macam bentuk kerayuan, segala bentuk kemanisan yang dunia tawarkan, yang sifatnya semu, yang sifatnya sementara, yang mungkin bagi sebagian banyak orang yang belum mengenal Tuhan itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita melihat kesengsaraan, kesabaran, dan pengharapan ada di dalam setiap pribadi orang percaya. Betapapun kuatnya iman saudara, saudara pasti mempunyai pergumulan kesengsaraan, kesabaran, dan pengharapan. Tidak peduli saudara kuatnya bagaimanapun, saudara pasti mengalami proses. Proses dalam hidup ini bisa melalui penderitaan dan pergumulan. Yang penting adalah tetap bersukacita, tetap giat, tetap bersyukur, dan kita bisa mampu menikmati prosesnya. Sekalipun mungkin itu pergumulan itu adalah berat, kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Jika kesengsaraan menghasilkan kesabaran, kesabaran itu akan menghasilkan pengalaman. Dan pengalaman itu adalah harapan di dalam Tuhan yang tidak membuat orang percaya malu. Pikiran yang tepat tentang kejahatan dosa dan keberdosaan kita sendiri akan meyakinkan kita bahwa belas kasihan Tuhan tidak akan sampai membuat kita habis. Karena di sana masih ada cinta kasih Tuhan terhadap setiap orang percaya. Kita pasti tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kita. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk menerima kesengsaraan yang menimpa kita oleh tangan Tuhan. Karena di sana juga ada kasih setia Tuhan yang kekal selama-lamanya. Di dalam firman-Nya kita berharap dan mendapatkan tuntunan untuk tetap bisa berharap kepada Tuhan. Di dalam kitab Ratapan bagian yang kita gali ini, Nabi Yeremia ingin agar bangsa itu, Israel, tahu bahwa masih ada harapan. Mereka masih dapat berharap karena murka Tuhan hanya berlangsung untuk sesaat, tidak selama-lamanya. Tetapi kasih-Nya, kasih Tuhan yang begitu besar, tidak akan pernah berakhir. Ratapan 3 ayat 22. Allah tidak menolak Yehuda selaku umat perjanjiannya. Dan Dia mempunyai rencana bagi mereka. Jadi kalau kita mempunyai berbagai macam pergumulan, yakinlah bahwa rencana Tuhan sedang dikerjakan di dalam hidup kita ini. Mungkin kita tidak pernah tahu seumur hidup, paling tidak nanti di surga kita tahu, oh dulu itu seperti ini. Yang penting iman bahwa itu untuk kebaikan kita. Tuhan itu baik dan pemurah kepada mereka yang menantikan Dia di dalam kerendahan hati dan penyesalan. Ratapan 3 ayat 24-27. Dan Tuhan ingin menunjukkan belas kasihan-Nya kepada para penderita yang mengalami berbagai macam pergumulan. Apabila maksudnya di dalam menghajar mereka telah tercapai. Jadi saudara-saudara, bersukacita dalam penderitaan. Berharaplah hanya kepada Dia dan hanya mengandalkan Dia.
dengan mata yang tertuju berjalan bersama dengan Tuhan, dengan mata iman, bahwa Tuhan turut memelihara dan campur tangan atas segala pergumulan dan persoalan kita yang kita jalani di dalam hidup ini. Tuhan memberkati.